Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi presensi secara online yang digunakan di SMK Negeri 1 Jambu. Yang harus dilakukan pertama oleh peserta didik adalah melakukan registrasi. Yang diperlukan saat melakukan registrasi adalah token kelas dan juga persiapan untuk menulis kode akses untuk orang tua. Baik, saya akan mulai untuk menjelaskan. Pertama kita buka aplikasi Google Chrome-nya. Berikutnya kita ketikkan alamatnya adalah absen.smkn1jambu.sch.id. Kemudian kita tekan enter. Di tampilan pertama akan muncul waktu di SMK Negeri 1 Jambu. Kemudian di bawahnya ada login untuk guru, login siswa, login karyawan, dan juga login orang tua. Nah, di bawahnya ada profil SMK dan juga beberapa informasi mengenai sekolah penggerak atau guru penggerak. Nah, yang harus dilakukan pertama oleh siswa adalah melakukan registrasi, ya, dengan cara tekan tombol login siswa. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Berikutnya kita tekan tombol daftar. Di sini kalian diminta yang pertama kali adalah token kelas. Silakan token kelas ini bisa meminta tokennya kepada wali kelas, ya. Contohkan seperti ini. Saya sudah mendapatkan tokennya, saya salin, kemudian saya pastekan di bagian sini, ya. Saya pastekan, maka secara otomatis nanti akan muncul kelas dan wali kelas dari kelas yang menjadi kelas kalian, ya. Contohnya seperti ini tokennya, kemudian kelasnya adalah TP1 dan wali kelasnya adalah Bu Vita. Nah, berikutnya kita masukkan NIS. Silakan untuk NIS-nya minta ke wali kelas. Kemudian kita isi nama depan, kemudian isi nama belakangnya, kemudian pilih jenis kelaminnya. Kemudian di bawah ini ada kode username untuk orang tua. Nah, kode ini kita wajib simpan, ya. Kita wajib simpan atau kita tulis di buku, kemudian kita berikan kepada orang tua. Atau jika wali kelas menginginkan pendataan kode username orang tua, silakan ini bisa diberikan kepada wali kelas, ya. Ini kita salin, saya contohkan, saya simpan di catatan seperti ini, ya. Saya simpan seperti ini, kemudian saya oke. Setelah saya simpan, saya kembali lagi ke Google Chrome-nya. Saya melanjutkan pendaftarannya. Isikan nama ayahnya, kemudian pekerjaan ayah, kemudian isi nama ibu, ya. Berikutnya isi pekerjaan ibu, ya. Kemudian nomor telepon rumah silakan diisi saja. Jika orang tua tidak memiliki nomor telepon, silakan bisa diisi oleh nomor kakak atau saudara-saudara yang ada di rumah. Kita isikan seperti ini contohnya. Kemudian kita pilih provinsi sesuai dengan alamat kita. Kemudian pilih juga kabupatennya. Kemudian kita pilih kecamatan. Sesuaikan dengan kecamatan dari alamat anak-anak semuanya. Kemudian pilih juga untuk desanya, ya, desa. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat password. Harapannya password ini yang tahu hanyalah kalian, jangan sampai orang lain bisa tahu, karena nanti bisa disalahgunakan. Contohnya saya yang mudah saja karena ini sebagai contoh. Ketika sudah membuat, kita konfirmasi passwordnya. Setelah itu kita cek lagi dari atas. Jika sudah semuanya terisi, kita klik daftar, ya. Kemudian di sini ada notifikasi bahwa apakah mau menyimpan sandi atau tidak. Silakan ini klik simpan saja supaya nanti lebih memudahkan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan
login ya. Ketika kita sudah mendaftar, kita melakukan login, masukkan NIS-nya di sini yang tadi sudah didaftarkan, kemudian passwordnya. Setelah itu kita tekan tombol login. Di sini ada notifikasi kamu harus bergabung ke grup Telegram. Nanti fungsinya grup Telegram ini sebagai notifikasi untuk apa? Untuk rekapan presensinya kalian. Silakan kalau ada seperti ini tekan login saja. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini lagi, mungkin kita tutup saja. Nah, saya akan jelaskan yang pertama, di atas adalah nama kalian, kemudian di bawahnya ada waktu ya, waktu saat ini, saat presensi, kemudian ada harinya, kemudian ada profil, kita lihat profil seperti ini. Silakan nanti bisa diisi sesuai dengan data kalian. Jika tadi belum lengkap, silakan dilengkapi. Contohnya ini Telegramnya kita lengkapi. Di sini ada 628, artinya kita harus memasukkannya. Biasanya kan 08 gitu ya, tapi kita masukkannya adalah 628. Kemudian diikuti dengan nomornya seperti ini contohnya. Kemudian kita tekan simpan. Nah, kemudian di bawahnya ada kelas ya. Karena ini kelasnya baru 1 siswa yang mendaftar, maka tulisannya 1. Kemudian di sini ada masuk hari ini 0 siswa karena ini belum ada yang presensi. Kemudian di sini ada keterangan guru kamu, Bu Vita ya. Kemudian di bawahnya ada pengumuman, kemudian di bawahnya yang perlu kalian ingat adalah waktu untuk absen. Dimana kalau di sini saya contohkan ya, ini mulai absennya pukul 5 sampai dengan pukul 21. Tapi besok akan disetting dimulai pukul 5 sampai dengan pukul 7 untuk presensinya. Jadi ketika presensinya sebelum jam 5 itu tidak bisa, atau melebihi jam 7 maka statusnya akan terlambat. Nah, kemudian untuk presensi pulangnya ya, itu akan disetting sesuai dengan jadwal sekolah. Nanti presensi terakhirnya adalah pukul 18. Jadi kalau adik-adik atau anak-anak presensinya sebelum jam pulang, maka tidak bisa presensi. Atau presensinya melebihi jam 6 sore, maka tidak bisa melakukan presensi. Jadi ketika akan presensi, silakan dilihat untuk jadwal absennya. Kemudian di bawahnya nanti akan ada monitoring, di mana ini adalah rekapan kehadiran dari nama-nama anak yang berada di kelas kalian ya. Karena ini belum ada yang presensi, maka datanya belum ada. Tapi akan saya coba untuk presensi. Untuk melakukan presensi, kita tekan tombol masuk. Nah, di sini ya ada tombol hadir, ada tombol izin, ada tombol sakit. Silakan diisi sesuai dengan keadaan adik-adik atau anak-anak sekalian. Jika kalian berada di sekolah dalam radius presensi atau kalian berangkat sekolah, silakan klik hadir ya. Silakan klik hadir. Kemudian di sini ditulis keterangannya adalah hadir. Jika adik-adik kok tidak berangkat ya, silakan adik-adik isikan. Adik-adik tidak berangkat karena izin atau sakit. Kalau adik-adik merasa sakit, silakan di sini beri keterangan sakit apa. Kemudian nanti ketika adik-adik berangkat masuk ke kelas, itu membawa surat dokter untuk apa? Untuk sebagai bukti bahwa kemarin memang benar tidak berangkat karena sakit dan ada surat dokternya. Nah, silakan bisa diisi keterangannya jika sakit. Kemudian jika izin pun sama, keperluannya apa. Yang perlu diingat adalah ketika kita presensi hadir, itu harus berada di radius presensi, di mana titik koordinatnya sudah ditentukan oleh sekolahan. Ya, jadi dalam radius misalkan 100 meter, maka anak-anak atau peserta didik bisa melakukan presensi di dalam radius 100 meter di sekolahan. Jika di luar sekolahan, maka tidak bisa presensi. Itu yang harus diingat. Ya, saya contohkan saat ini saya berada di rumah ya. Saya akan melakukan presensi hadir. Apakah bisa atau tidak kita lihat. Saya akan tekan tombol masuk.
Nah, di situ ada keterangannya Anda berada di 16.453 meter dari jangkauan. Artinya ketika melakukan presensi di luar sekolah itu tidak bisa, sehingga anak-anak wajib melakukan presensinya di sekolah. Jika memang tidak berangkat karena izin atau sakit, silakan klik tombol izin, kemudian beri keterangannya seperti ini, izin karena ada kegiatan keluarga. Seperti ini keterangannya, baru kita bisa melakukan presensi. Untuk izin dan sakit, ini bisa dilakukan di luar radius sekolah atau bisa dilakukan di rumah. Saya contohkan seperti ini. Nah, saya sudah bisa melakukan presensi dengan catatan izin. Ya, saya coba kembali ke beranda. Nah, di keterangan kamu sudah melakukan absen masuk hari ini, tunggu absen pulang selanjutnya. Jadi kita tidak bisa absen pulang sebelum jadwalnya pulang. Nah, kita lihat ya statusnya kita. Nah, ternyata statusnya saya pada hari ini adalah izin. Nah, nanti ketika sudah banyak siswa yang bisa mendaftar di sini, nanti akan terekap semua kehadiran setiap siswa. Seperti itu. Kemudian saya akan coba untuk melakukan presensi pulang. Saya akan setting dulu. Oh iya, perlu diingat setelah saya dicoba, ternyata saya baru ingat bahwa ketika kita tidak hadir dengan statusnya izin atau sakit, maka kita tidak bisa presensi pulang. Ya, jadi bisa diingat ya, kalau kita presensinya izin atau sakit, kita tidak bisa melakukan presensi pulang. Nah, yang harus diingat lagi adalah ketika jamnya sudah memasuki jam pulang, maka yang tadinya kita tidak absen masuk, maka tidak bisa melakukan presensi pulang. Itu yang harus diingat. Baik, saya contohkan, saya akan hapus dulu datanya supaya saya bisa mencontohkan contoh kehadirannya ya. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana kita melakukan presensi untuk hadir ya. Di sini saya sudah setting sebagai contoh. Kita klik tombol masuk, kemudian kita pilih hadir ya. Kemudian kita tulis keterangannya hadir ya. Berikutnya setelah kita tulis, kita coba untuk melakukan presensi seperti ini. Oke ya, kita foto. Diusahakan gambarnya terlihat dengan bagus ya, sehingga nanti wali kelas bisa mengecek itu adalah wajah kalian ya. Kita tekan tombol absen masuk. Nah, sudah. Berikutnya kita cek untuk kehadirannya kita di beranda. Ya, di sini ada keterangannya, kamu sudah melakukan absen masuk hari ini, tunggu absen pulang selanjutnya. Kita tunggu absen pulangnya, kita cek dulu data apakah sudah masuk atau belum. Nah, contohnya ini data saya, kemudian pada tanggal atau hari ini saya masuk, ya keterangannya masuk. Tadi kan kita milihnya adalah hadir. Yang diingat sekali lagi, silakan ketika kalian berada di sekolah, gunakan tombol hadir secara tombol masuknya adalah hadir, kemudian ketika nanti pulang, kalian tinggal presensi pulang. Tetapi kalau kalian mengekliknya adalah izin atau sakit, maka kalian tidak bisa untuk melakukan presensi pulang. Dan juga ketika kalian presensi pulangnya atau kamu lupa tidak melakukan presensi masuk, maka kamu juga tidak bisa melakukan presensi pulang. Ini saya akan melakukan contoh absen pulang. Jadi ketika sudah jamnya pulang, maka tombolnya sudah bisa berubah menjadi tombol pulang. Kita bisa klik tombolnya ya, tombol pulang. Kemudian di sini kita bisa melakukan presensi pulang. Seperti ini ya. Nah, sini sudah melakukan absen pulang hari ini, kita cek apakah sudah benar datanya ya. Di sini keterangannya adalah kamu sudah melakukan absen pulang hari ini.
Nah, di sini kita cek bagian bawah. Nah, sudah ada nama saya. Untuk absen pulangnya ada keterangannya P. P itu adalah pulang, ya. Itu cara menggunakan aplikasi presensi secara online di SMK Negeri 1 Jambu, ya. Saya tekankan lagi, presensi harus berada di dalam radius dan juga pada waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai kalian presensinya di luar radius, maka kamu tidak akan bisa melakukan presensi. Di mana letak paling tepat untuk melakukan presensi, tempatkan titiknya adalah pusatnya di lapangan, ya, yang luas dengan radiusnya adalah 100 meter. Silakan presensinya di lapangan atau di jalan, ya, di jalan memasuki sekolah, bukan di luar sekolah, ya, atau di parkiran yang di luar itu tidak bisa, sehingga kamu harus masuk dulu ke sekolah untuk melakukan presensi. Demikian yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa ketika sudah selesai kita tombol logoutnya kita pencet. Itu cara menggunakan presensi secara online. Semoga bisa dipahami. Selamat menggunakan presensi secara online atau digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.